Bab 226. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Orang ini benar-benar naik level, ini adalah sesuatu yang Wan Biao tidak bisa terima. Melihat Liu Chuan berdiri tepat di depannya, Wan Biao tahu bahwa dia dalam masalah. Mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbit, Wan Biao merasa itu sangat menggelikan. Dia berpikir bahwa dia bisa bertahan sampai hari di mana dia benar-benar bisa melihat terang hari. Jika Anda benar-benar memiliki tulang punggung, maka Anda harus menanggung semua penghinaan sampai suatu hari Anda dapat membunuh Liu Chuan. Pilihan ini jauh lebih sulit daripada mati. Ikutlah denganku. Liu Chuan bergumam di dalam hatinya saat kekuatan tak dikenal segera menyelimuti Wan Biao. Orang ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum lingkungannya mulai berubah. Adegan berubah. Wan Biao tercengang, dari tempat yang dipenuhi emas menjadi tempat yang dipenuhi air mengalir. Di mana tempat ini? Mungkinkah itu ruangan milik Liu Chuan sendiri? Orang ini benar-benar punya ruangnya sendiri. Wan Biao sangat terkejut di dalam hatinya. Kali ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan lawan di depannya. Orang ini terlalu misterius. Dibandingkan dengan eosinophilia, organisasi misterius ini, dia bahkan lebih misterius. Tidak hanya itu, Wan Biao melihat beberapa orang yang dikenalnya duduk bersila dengan punggung menghadapnya, tampak seperti sedang berlatih. Dalam sistemnya, Huang Chong dan yang lainnya hanya dapat melakukan dua hal, tidur dan berkultivasi. Yang terakhir menempati sebagian besar waktu. Ketika Huang Chong menyadari bahwa Liu Chuan orang ini telah masuk lagi, dia menoleh untuk melihat, dan langsung tertegun. Karena orang di samping Liu Chuan, bukankah itu Wan Biao? Bahkan Wan Biao pun terlibat dalam kekacauan ini, itu terlalu menakutkan. Tunggu, Liu Chuan benar-benar naik level lagi, apakah dia benar-benar mengendarai roket? Huang Chong tidak dapat mempercayai matanya. Wan, saudara Wan Biao, apakah itu kamu? Huang Chong, kamu di sini juga. Sudut mulut Wan Biao bergerak-gerak. Dia merasa seperti bertemu kembali dengan seorang teman lama. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah jatuh ke ujung bumi. Untuk bisa bertemu di sini, Wan Biao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wan Biao, aku memperlakukanmu dengan cukup baik. Biarkan orang-orang dari geng elang besarmu bersatu kembali. Biar ku beritahu, ini hanyalah permulaan. Aku akan membiarkanmu menjadi raja di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah rencana terbentuk di benak Wan Biao, dan dengan begitu banyak dari mereka, tidak bisakah mereka menangani Liu Chuan? Tiba-tiba, Wan Biao berdiri dan berteriak, Huang Chong, apakah kita benar-benar akan terjebak di sini? Sekarang kita memiliki lebih banyak orang, mari kita serang bersama dan tangkap dia. Mengatakan itu, Wan Biao mulai menyerang Liu Chuan. Bukankah Wan Biao sangat berpengetahuan? Apakah dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki akal sehat seperti ini? Dia berada di ruang Liu Chuan, dan orang yang membuat keputusan tentu saja hanya Liu Chuan. Huang Chong hanya bisa berdiri di samping dengan panik. Dia ingin melakukannya juga, tapi dia tidak punya waktu untuk memberitahu Wan Biao. Jangan lakukan itu, Wan Biao sudah menggunakan tindakannya sendiri untuk mengetahui betapa bodohnya dia. Bahkan sebelum teknik Wan Biao dilepaskan, dia sudah terintimidasi oleh kekuatan yang sangat besar dan tak terbantahkan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Dengan sangat cepat, Wan Biao terangkat. Seluruh wajahnya memerah. Saudara Wan Biao, di sini, kita tidak boleh melawan, jika tidak, Liu Chuan akan sangat kejam. Pengingat Huang Chong sekarang sudah terlambat. Wan Biao, oh Wan Biao, kamu ingin orang menindas orang lagi. Mengapa kamu tidak memilih tempat? Ini wilayahku, oke, pikiran kecil di benakmu semuanya ada di tanganku. Teman baikmu sudah mengingatkan kamu baru saja, tetapi dia tidak cukup memperingatkanmu. Huang Chong, apakah kamu mencoba memberitahu Wan Biao bahwa dia harus berhati-hati? Di sini, aku dapat mengekstrak sumber jiwamu. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Chuan sudah melakukannya mulai mengekstraksi sumber jiwa Wan Biao. Pada saat yang sama, sebuah tangan tak berbentuk memasuki tubuhnya, meraih jiwanya. Perlawanan. Reaksi pertama Wan Biao jelas menolak, tapi penolakannya ini tidak ada artinya, itu hanya menambah rasa sakitnya. Rencananya gagal lagi.
Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menanggung semua penghinaan? Dia bahkan belum memulai, namun kualifikasinya sudah dicabut. Seorang seniman bela diri yang kehilangan sumber jiwanya tidak lebih dari mayat berjalan. Tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengambil sumber jiwaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kamu mati. Wan Biao benar-benar melawannya dengan nyawanya, hanya saja, perlawanan ini tidak ada gunanya. Liu Chuan menyadari bahwa orang ini sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan ini luar biasa. Ketika seorang seniman bela diri meledakkan dirinya sendiri, bahkan jiwa mereka akan hancur dan menghilang. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi hantu. Hanya saja, Liu Chuan dengan cepat mampu mengendalikan Wan Biao. Dengan jeritan tajam Wan Biao, sumber rohnya telah diekstraksi. Karena keengganan atau rasa sakit yang luar biasa. Setelah mencabut sumber jiwa Wan Biao, Liu Chuan dengan lembut melepaskan kedua tangannya. Seperti selembar kertas tipis, dia jatuh ke tanah, tanpa emosi di matanya. Sungguh kejam. Huang Chong dan yang lainnya tidak tahan melihat adegan ini terjadi. Mereka semua mengepalkan tangan mereka erat-erat, ingin bergegas maju dan menghajar Liu Chuan, tapi, apakah itu mungkin? Ini benar-benar sebuah siklus karma, pembalasan atas kejahatan. Setelah bertahun-tahun berada di geng elang besar, akhirnya ada seseorang yang bisa menjaga mereka. Kejam, seluruh tubuh Liu Chuan melepaskan aura tanpa ampun, melawan musuhnya sendiri, dia tidak bisa berbelas kasihan. Wan Biao, kamu tidak perlu terlalu keras kepala, tidak ada gunanya, kataku, jika aku membiarkanmu menjadi budakku, kamu pasti akan melakukannya, oke. Dengan demikian, Liu Chuan menghilang dari sistem kehidupan. Setelah semua persiapan selesai, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah keluar dan mencari geng elang besar untuk menyelesaikan masalah. Liu Chuan perlahan membuka matanya dan melihat dunia emas. Oleh karena itu, Liu Chuan melakukan yang terbaik untuk menyimpan emas di sini ke dalam kantong pinggangnya sendiri, sepotong demi sepotong. 10 juta, 20 juta, jumlah emas yang dibawa Liu Chuan dan diubah menjadi emas lebih dari 30 juta. Itu berarti 30 juta. Jika ya, keluarga Liu hanya akan mengumpulkan beberapa puluh juta dari generasi ke generasi. 30 juta bukanlah jumlah yang kecil. Setelah menyelesaikannya, Liu Chuan bertepuk tangan, memanggil elfnya dan bersiap untuk pergi. Ini adalah ruang bawah tanah eksklusif Liu Chuan. Jika dia ingin naik level di masa depan, dia bisa datang ke sini kapan saja. Namun, para elf memberitahu Liu Chuan bahwa keluhan di sini tidak akan muncul begitu saja. Jika Liu Chuan menghilangkan semua keluhan di sini, tempat ini akan kehilangan efek dari penjara bawah tanah. Liu Chuan memperkirakan masih banyak pengalaman yang tersisa. Dia baru memperoleh sepertiganya. Setelah berjalan sampai ke pinggir lembah, ia melihat area yang tertutup lampu merah. Di bawah perlindungan penghalang lampu hijau elf, tubuh Liu Chuan terbang dengan lembut. Saat malam tiba, seorang pria muda berjubah hitam dan topi bambu berbentuk kerucut muncul di pintu masuk kota Cloud. Liu Chuan melihat ke gerbang kota besar dan agak menyesal di dalam hatinya. Waktu berlalu begitu cepat, dia tidak tahu berapa banyak hal yang telah terjadi di kota Cloud dalam 3 bulan ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Zhang Rou sekarang. Setelah menekan topi bambu, Liu Chuan berjalan menuju kota. Liu Chuan melihat sepertinya ada banyak perubahan di kota awan. Di jalanan, dia dengan santai dapat melihat murid-murid dari Sekte Awan Kekaisaran dan Sekte Awan Putih. Orang-orang di sekitar juga membicarakan tentang kompetisi seni bela diri. Liu Chuan menemukan sebuah restoran, dan ketika dia bersiap untuk menginap, dia dengan santai bertanya kepada pelayan di sini tentang hal itu. Dari pelayan, dia mengetahui bahwa persaingan antara Sekte Awan Kekaisaran dan Sekte Awan Putih akan segera dimulai. Juga, jika keturunan dari 2 master sekte besar keluar untuk bersaing, bukankah itu berarti mereka telah melihat pertarungan antara Mo Ruyan dan Bai He? Untungnya, dia tidak melewatkan acara sebesar itu. Dia keluar tepat pada waktunya. Pada malam hari, Liu Chuan berbaring di tempat tidurnya dan beristirahat dengan tenang. Siapa sangka di malam hari, saat semua orang diam, justru terdengar suara-suara aneh dari koridor. Buka, kami dari geng elang besar. Kami akan melakukan pemeriksaan rutin. Itu adalah geng elang besar lagi. Liu Chuan tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari geng elang besar akan begitu kejam. Namun setelah memikirkannya, mereka merasa lega.
Geng elang besar sudah terbiasa menjalani kehidupan yang damai, dan sekarang mereka telah kehilangan 2 dari 7 prajurit, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Sepertinya mustahil baginya untuk mendapatkan istirahat yang baik. Dengan sangat cepat, pintu Liu Chuan diketuk. Buka pintunya, lakukan pemeriksaan rutin. Saat ini, lebih baik dia tidak mengungkapkan keselamatannya sendiri. Liu Chuan membuka jendela dan diam-diam pergi. Ketika Liu Chuan tiba di atap, dia melihat pintunya dibuka oleh seseorang. Beberapa murid geng elang besar berdiri di dekat pintu dan memandang ruangan itu dengan curiga. Mereka tampak berkomunikasi satu sama lain. Segera, mereka pergi dengan wajah serius di bawah sinar bulan yang cerah dan dingin. Jubah Liu Chuan mulai memancarkan warna yang mempesona. Sudut mulut Liu Chuan sedikit terangkat. Baiklah, bukankah geng elang besarmu ingin menangkapku? Untuk bisa mengumpulkan begitu banyak orang, baiklah, jika aku tidak memberimu respon, itu terlalu tidak masuk akal. Liu Chuan tidak pergi. Dia ingin melihat seberapa jauh Great Eagle Gang bisa menghadapinya. Saat Cheng Jiang tiba, dia melihat sekeliling ruangan, melihat jendela yang setengah tertutup, dia tiba-tiba membukanya, dan menyadari Liu Chuan bersembunyi tepat waktu, jika tidak, dia akan ketahuan. Tidak apa-apa, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Kamu bisa keluar dan beristirahat. Saat kamu pergi ke dunia luar, apakah kamu bahagia? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Dunia luar. Tidak mungkin, dunia luar begitu indah, bagaimana mungkin mereka tidak mau pergi. Itu adalah kampung halamannya, dan dia sangat merindukannya. Coba pikirkan, apakah itu mungkin? Apakah Liu Chuan akan membiarkannya keluar? Matahari terbit dari barat. Jangan berpikir aku akan tertipu oleh tipuanmu, berhentilah mencoba menipuku. Kata Wan Biao, seperti yang telah saya katakan, saya akan mengeluarkan Anda dan saya pasti akan mengeluarkan Anda. Geng elang besar sedang mencari saya di seluruh dunia dan saya berada tepat di luar kota Cloud. Saat berurusan dengan geng elang besar, menurutku kalian semua lebih ahli dariku. Liu Chuan tersenyum. Mendengar Liu Chuan mengatakan itu, bagaimana mungkin Wan Biao dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang Liu Chuan minta mereka lakukan. Wan Biao mengertakkan gigi karena marah. Kamu, sungguh kejam. Tidak kejam, itu benar, aku kejam. Kamu tidak punya pilihan, kamu hanya punya satu pilihan. Mulai sekarang, lakukan sesuatu untukku dengan sepenuh hati. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Liu Chuan berkata dengan nada tajam. Faktanya, melakukan sesuatu untuk Liu Chuan bukanlah hal yang memalukan. Mengambil Liu Chuan sebagai bosnya, di masa depan, dia pasti tidak perlu mengkhawatirkan masa depannya. Apakah dia tidak melihat betapa kuatnya Liu Chuan? Namun, dia masih kesulitan untuk bertahan. Berapa banyak orang yang bisa mengenali musuh sebagai bosnya? Ini tidak seperti anak kecil yang sedang bermain rumah. Setelah Anda mengalahkannya, dia akan tunduk sepenuhnya kepada Anda. Dunia ini sangat kejam. Siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk mencapai titik ini? Tentu saja pemikirannya tidak sesederhana itu. Selanjutnya, setelah mengakui Liu Chuan sebagai bosnya, Liu Chuan akan segera mengirimnya ke geng elang besar. Bisakah ini diterima? Apakah kalian tidak tergoda? Seperti yang kalian lihat, di ruang saya, ini sangat bermanfaat untuk kultivasi kalian. Jika kalian mengikuti saya pasti akan membuat kalian makan minuman panas. Saya tahu ini sangat sulit bagi kalian, semua untuk menerima kenyataan ini secara tiba-tiba. Aku akan memberimu semua kesempatan. Namun, untuk misi malam ini, kalian harus mengikutiku. Setelah mengatakan itu, pemandangan di sekitar mereka berubah lagi. Liu Chuan benar-benar telah menarik mereka keluar. Ini adalah dunia yang sudah lama tidak mereka lihat, menghirup udara segar dan menyaksikan pemandangan malam yang indah. Kamu boleh lari. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan ini. Siapapun yang ingin pergi, katakan saja. Aku tidak hanya akan membiarkanmu melarikan diri, aku juga akan mengembalikan sumber rohmu kepadamu. Namun, jangan biarkan aku bertemu dengannya di masa depan, jika tidak akan semudah membiarkanmu menjadi budak. Sepertinya kamu bebas untuk melarikan diri, tapi apakah kamu bersedia melakukan ini seumur hidupmu? Kekaisaran, benua roh bela diri. Tahukah kamu bahwa selain benua roh bela diri, ada dunia lain yang levelnya lebih tinggi? Itu, jika kamu mengikutiku, aku bisa membawamu ke dunia yang lebih tinggi. Pergilah ke puncak seniman bela diri.
Siapa yang tidak mendambakan puncak seni bela diri? Namun, semakin jauh seseorang melangkah, semakin dia menyadari betapa kejamnya kenyataan. Anak sapi yang baru lahir itu tidak takut pada harimau. Pada awalnya, perbedaan keduanya tidak terlalu besar. Semua orang mengira mereka yang terbaik. Namun, seiring berjalannya waktu, ia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap batasan dan bakatnya. Berapa banyak orang yang masih bersikeras bahwa dialah yang terbaik dibandingkan orang lain. Meskipun Wan Biao sangat kuat, dia tahu bahwa dia bukanlah seorang jenius. Bekerja sama dengan eosinofilia, bukankah itu juga demi menjadi lebih kuat? Saat ini, sama saja dengan mengikuti Liu Chuan. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan menjadi lebih kuat. Setelah kata-kata Liu Chuan, Wan Biao dan yang lainnya terdiam dan mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Haruskah dia menundukkan kepalanya pada kenyataan? Seperti kata pepatah, orang bijak tahu tempatnya. Siapa yang akan merasa kasihan dengan masa depannya? Seseorang tergoda. Liu Chuan tahu bahwa kata-katanya pasti berguna dan satu-satunya orang yang memiliki dendam mendalam terhadapnya adalah Wan Biao. Dari mana datangnya kebencian ini? Huang Chong, itu, hanya kekalahan di tangannya, yang lain bahkan lebih rendah. Mereka hanya digunakan oleh geng elang besar. Liu Chuan, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Akhirnya, seseorang berdiri. Itu adalah Donggang. Donggang maju selangkah. Langkah ini benar-benar memisahkannya dari yang lain. Namun, itu tidak masalah. Dia tahu pilihan ini adalah pilihan yang benar. Sial, Donggang, kamu benar-benar mengkhianati geng elang besar. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mata Wan Biao terbuka lebar, seolah dia ingin segera membunuh Donggang. Donggang tidak berekspresi. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Kakak Wan Biao, jangan salahkan aku. Inilah kenyataannya. Bukankah itu hanya untuk menjadi lebih kuat? Tapi, setelah aku bergabung dengan geng elang besar, aku tidak menjadi lebih kuat sekarang Liu Chuan dapat terus membuatku lebih kuat, mengapa aku tidak bisa mengikutinya saja?" Kata-kata Donggang sangat realistis. Selama satu orang menonjol, akan ada orang kedua, orang ketiga. Liu Chuan tahu bahwa selain Wan Biao, semua orang tergerak, termasuk Huang Chong. Bagus, sangat bagus. Donggang, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Liu Chuan mengacungkan jempol pada Donggang. Donggang memaksakan senyum, melakukan hal semacam ini, sungguh memalukan. Terima kasih, Saudara Liu Chuan. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku tidak akan mengembalikan sumber jiwaku, kata Donggang. Sebenarnya, Liu Chuan tidak seburuk itu pada semua orang. Donggang sendiri tidak tahu apakah itu karena dia benar-benar membenci Liu Chuan atau karena geng elang besar. Saudara Liu Chuan, saya ingin mengikuti Anda. Petarung lain juga melangkah maju. Segera, orang lain menonjol. Saudara Liu Chuan, aku akan mengikutimu. Saya juga, sungguh efek kupu-kupu, Wan Biao hampir muntah darah. Bagus. Bagus, kalian benar-benar mengkhianati geng elang besarku pada saat seperti ini. Kalian benar-benar sekelompok yang tidak tahu berterima kasih. Pernahkah kamu mendengar pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk beristirahat? Wan Biao, jika geng elang besarmu benar-benar tidak buruk, mengapa mereka memilihku? Jadi, kamu harus memikirkan sendiri masalah ini. Kata Liu Chuan. Pada akhirnya, hanya Wan Biao dan Huang Chong yang tersisa. Huang Chong juga ragu, haruskah dia mengikuti Liu Chuan atau tidak? Huang Chong, kamu satu-satunya yang tersisa. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Aku tidak salah tentang kamu. Ketika Wan Biao melihat bahwa kampnya hanya tersisa dengan Huang Chong, perasaan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Huang Chong menunduk. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak bertatap muka dengan Wan Biao, karena pilihannya sama dengan pilihan mereka. Huang Chong mengatupkan giginya, maju selangkah dan menentukan pilihannya. Celepuk, Wan Biao duduk di tanah, dia tidak pernah mengira akan menjadi seperti ini. Huang Chong, kamu luar biasa. Kamu hanya mencoba memakan sesuatu dari dalam. Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu mengikutinya. Wan Biao berkata dengan marah. Saudara Pang, kamu tidak bisa menyalahkanku dalam hal ini. Pilihan yang kubuat akan membuatku lebih baik. Mengapa aku tidak membuat pilihan ini? Saudara Pang, izinkan saya menasihati Anda untuk menghentikan ini, tidak ada artinya. Huang Chong juga menjadi pelobi Liu Chuan.
Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wan Biao menolak menerima apapun yang terjadi. Dia sangat puas dengan hasil hari ini. Selain Wan Biao, dia sebenarnya telah menjatuhkan orang lain, meskipun dia tidak yakin berapa banyak orang yang tulus. Terlepas dari apakah Anda bersedia atau tidak, Anda harus tetap mengambil bagian dalam operasi malam ini. Anda dapat mencoba menolaknya. Liu Chuan, dia dengan ringan mencubit asal jiwa Wan Biao, dan yang terakhir segera berguling-guling di tanah kesakitan. Dalam sekejap mata, keringat membasahi wajahnya seperti hujan. Apakah perasaan ini enak? Dengan sumber roh di tangan, bahkan jika dia tidak mau, dia tetap harus melakukannya. Tidak ada pilihan. Kamu kejam. Wan Biao perlahan berdiri. Cloud City, sekelompok orang misterius menyelinap masuk, berjalan dalam kegelapan Cloud City. Hari ini target kita adalah Cheng Jiang, nanti Huang Chong, tariklah dia, cepat pancing dia ke sini, kita tidak akan membiarkan satu pun hidup. Liu Chuan memerintahkan dari gang yang gelap. Huang Chong mengangguk, dan berkata, Saudara Liu Chuan, jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikan misinya. Baiklah, hati-hati. Liu Chuan menepuk bahu Huang Chong dan berkata. Setelah itu, Huang Chong bergegas keluar. Huang Chong mengenakan pakaian yang baru saja dikenakan Liu Chuan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kiroh yang mendalam Liu Chuan, jadi sangat mudah baginya untuk menarik perhatian Cheng Jiang dan yang lainnya. Yang lain bersembunyi di gang, menunggu mangsanya tiba. Liu Chuan ingin menangkap Cheng Jiang dan yang lainnya hidup-hidup sehingga dia bisa membawa mereka ke dalam sistem kehidupannya sendiri. Dia sudah memiliki sekelompok anggota tim harimau terbang, jadi berdasarkan panggilan mereka, dia yakin pasti akan ada lebih banyak anggota geng elang besar yang bergabung dengannya. Baru saja, Liu Chuan memberi nama keren pada kelompok kecilnya, dan nama itu adalah tim harimau terbang. Melalui perburuan, tim macan terbang yang terus-menerus, dia perlahan-lahan menghancurkan geng elang besar. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku tidak akan bergabung denganmu. Bahkan jika kamu memaksaku, itu akan sia-sia. Atau kamu bisa membunuhku saja. Wan Biao langsung menolaknya. Huang Chong dengan cepat menekan topi bambunya dan bergegas keluar. Tiba-tiba, seseorang muncul di tengah jalan, mengejutkan Cheng Jiang. Cheng Jiang kaget, siapa pria ini? Beraninya kamu datang ke sini di tengah malam untuk mati di depan geng elang besar. Mungkinkah itu orang yang dia cari? Namun, pria itu memberinya perasaan bahwa dia bukanlah orang yang dia cari. Faktanya, alasan mengapa Cheng Jiang dan yang lainnya menghabiskan begitu banyak energi bukan karena mereka mencari Liu Chuan. Dalam hati mereka, Liu Chuan sudah lama meninggal. Mungkinkah seseorang yang telah memasuki lembah kematian bisa kembali hidup-hidup? Salah tentang hal ini, Liu Chuan benar-benar berpikir bahwa mereka sedang mencarinya, tapi dia tidak tahu pentingnya lembah kematian baginya. Jika Great Eagle Gang tahu bahwa Liu Chuan masih hidup, dia pasti akan berusaha keras untuk menghadapinya. Sobat, apa maksudmu dengan berdiri di depan geng elang besar kita? Cheng Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Huang Chong tetap diam dan hanya berdiri di sana. Melihat Huang Chong mengenakan jubah hitam yang gelap seperti malam, perasaan ini sungguh sangat aneh. Tunggu, kenapa orang ini memberiku perasaan familiar? Persetan kamu, itu sebenarnya dia. Cheng Jiang tiba-tiba menyadari bahwa Ki Huang Chong berasal dari tubuhnya. Seketika, wajah Cheng Jiang menjadi pucat pasi. Ini bukan lelucon, apakah orang yang berdiri di depannya benar-benar afker? Atau apakah itu hantu? Cheng Jiang tidak meragukan keyakinan semua orang bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki lembah kematian dan siapapun yang melakukannya harus mati. Hantu, ini pasti hantu F*** King. Otak Cheng Jiang berantakan, dia tidak bisa berpikir. Apalagi Cheng Jiang yang berani datang dan melihat. Mari kita lihat apakah kuda sialan itu manusia atau hantu. Namun, hanya karena dia tidak naik, bukan berarti Huang Chong tidak akan naik. Liu Chuan telah memberitahunya bahwa setelah bertemu Cheng Jiang, orang ini akan takut dan tidak berani muncul. Oleh karena itu, jika Cheng Jiang tidak pergi, pergilah. Huang Chong tiba-tiba bergegas menuju Cheng Jiang. Kaki Cheng Jiang segera gemetar, murid-murid geng elang besar lainnya, melihat penampilan Cheng Jiang yang mengerikan, juga mulai merasa takut dan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Kamu, siapa kamu? Kata Cheng Jiang sambil mundur. Dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari,
tetapi dia bertemu dengan hantu yang menyebalkan. Hei, katakan sesuatu, katakan sesuatu. Cheng Jiang terus bertanya. Semakin Huang Chong diam, dia menjadi semakin takut. Tunggu, tenang, dia harus tenang. Cheng Jiang memaksa dirinya untuk tenang. Tidak, itu bukan hantu. Tidak mungkin hantu mempunyai bayangan. Ini adalah orang yang hidup. Cheng Jiang menyimpulkan bahwa orang yang berdiri di depannya sedang menyerang orang yang masih hidup. Namun, bagaimana levelnya kembali ke kondisi pemurnian tubuh? Ini tidak ilmiah. Ketika dipikir-pikir lagi, Cheng Jiang merasa tidak ada ilmu lain yang bisa dijelaskan sehubungan dengan bajingan. Cek, itu sebenarnya kamu. Anda sebenarnya tidak mati setelah jatuh ke lembah kematian. Tembak dia, kamu. Ayo cepat. Cheng Jiang masih sedikit takut, dia segera menyuruh seorang pemanah di sampingnya menembakkan panah ke arah Liu Chuan. Pemanah itu sedikit takut, tetapi Cheng Jiang telah menendang pantatnya, jadi pemanah itu hanya bisa gigit peluru dan menembak. Mencari, anak panah tajam melesat ke arahnya, Huang Chong dengan cepat menghindar ke samping. Ini membuatnya semakin yakin bahwa dia tidak sedang menyerang hantu. Haha, kuda sialan, itu benar-benar kamu. Saya tidak peduli bagaimana Anda keluar dari lembah kematian. Sekarang kami berada di Cloud City, dan peringkat Anda tampaknya turun. Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kami hari ini apapun yang terjadi. Cheng Jiang memaksa dirinya untuk tenang, dan dengan cepat mengeluarkan sinyal suar dan melepaskannya ke udara. Pada saat ini, Huang Chong juga berhenti. Cheng Jiang bahkan lebih yakin bahwa kuda lumpur sialan ini sangat lemah. Kalau tidak, mengapa orang ini takut dengan ancamannya? Cek, dia bukan orang seperti itu. Mencoba lari. Tidak mungkin. Saudaraku, kejar mereka, kuda sialan itu yang jatuh ke lembah kematian, dia sebenarnya tidak mati. Cepat, tangkap dia dan kita akan menang. Cheng Jiang segera memanggil saudara-saudaranya dan mengejar Huang Chong. Ikan menangkap ikan, Huang Chong menoleh untuk melihat, Cheng Jiang dan yang lainnya benar-benar mengikutinya, semuanya berjalan sesuai rencana, jadi, Huang Chong merasa mengikuti Liu Chuan adalah pilihan yang tepat. Di sisi Liu Chuan, alisnya tiba-tiba tenggelam. Setelah memasuki murid bela diri tengah, persepsi Liu Chuan menjadi lebih kuat, dan ketika Huang Chong masih 4 atau 500 meter darinya, Liu Chuan sudah menyadari kehadirannya. Pada saat yang sama, ada gelombang ki lain yang mengikuti Huang Chong. Mereka di sini, mereka di sini. Bersiaplah, kalian harus cepat. Ini sangat cepat, Liu Chuan berkata kepada semua orang. Geng elang besar dan yang lainnya, mereka paling mahir dalam hal semacam ini. Mereka segera bersembunyi di tempat gelap, menyembunyikan diri sepenuhnya. Berhenti, jangan lari. Cheng Jiang terlalu bersemangat, siapa yang peduli bagaimana dia keluar dari situ, tapi Cek itu bukan lawannya, jadi dia bisa membalikkan keadaan sekarang. Sudut mulut Huang Chong terangkat. Ketika dia bekerja dengan Cheng Jiang di masa lalu, dia tidak berpikir demikian, tetapi sekarang, dia merasa bahwa Cheng Jiang benar-benar terlalu bodoh. Di depan mereka ada Gang Liu Chuan dan yang lainnya sedang menunggu. Huang Chong bergegas masuk bersama anak buahnya tanpa ragu-ragu. Siapa sangka begitu mereka masuk. Cheng Jiang langsung merasakan ada banyak aura orang di gang ini. Sial, dia telah tertipu. Namun, Cheng Jiang tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum asap di sekitarnya meledak. Yang terjadi selanjutnya adalah aura yang kuat. Tidak, Liu Chuan dan Wan Biao, dua pejuang kuat ini, telah bergerak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Cheng Jiang dan yang lainnya berhasil ditundukkan. Banyak murid geng elang besar yang masih belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Tangan Cheng Jiang diikat ke belakang, dia berlutut di tanah, dan salah satu dari mereka perlahan berjalan ke arahnya. Itu tidak benar, orang ini juga memancarkan aura kuda lumpur yang King. Namun, kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada kuda lumpur sialan itu. Apa yang sedang terjadi? Kita bertemu lagi. Kali ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Cheng Jiang benar-benar bingung. Mungkinkah jika dia pergi ke lembah kematian, dia akan memiliki klon yang mengikutinya? Bukankah itu terlalu ajaib? Tunggu, selain Liu Chuan, Wan Biao juga ada di sini. Tunggu, bukan hanya Wan Biao, masih banyak murid geng elang besar lainnya yang dia kenal. Saat ini, Huang Chong muncul di depan Liu Chuan, yang melompat turun dari langit. Saudara Liu Chuan,
kita berhasil. Sial, benar, itu Huang Chong. Mengapa semua orang yang menghilang dari Great Eagle Gang muncul? Apakah mereka tidak mati? Huang Chong menampakkan kepalanya, Cheng Jiang bisa melihat semuanya dengan jelas. Huang Chong, saudara Peng, kamu. Cheng Jiang tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Cheng Jiang, kita belum mati. Saat ini, kita semua mengikuti saudara Liu Chuan, jadi, jangan terlalu berjuang. Bergabunglah dengan tim macan terbang kita. Huang Chong memandang Cheng Jiang dan berkata, apa, kamu mengikutinya? Apa yang terjadi? Cheng Jiang masih belum bereaksi, dia hanya mengarahkan pandangannya ke arah Wan Biao. Tapi kali ini Wan Biao tidak mempunyai niat sedikit pun untuk melakukannya, dan langsung menoleh ke arahnya di samping. Baiklah, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Cheng Jiang, aku tidak pernah mengira kalian akan menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menemukanku. Liu Chuan meratap. Cheng Jiang dengan dingin mendengus, dan berkata, siapa yang mencarimu? Jangan menaruh emas di wajahmu, oke. Petik 2, kamu tidak mencariku. Liu Chuan mengerutkan kening, setelah memikirkannya, memang benar bahwa dia telah salah memahami geng elang besar. Benar, dalam hatimu, memasuki lembah kematian berarti kematian. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Ikuti aku. Liu Chuan berteriak dingin, dan tekanan kuat menyelimuti semua orang yang hadir. Saat berikutnya, semuanya pergi. Untuk menghadapi pejuang pemurnian tubuh seperti Cheng Jiang, Liu Chuan bisa langsung menggunakan tekanannya sendiri untuk mengintimidasi mereka dan menyeret mereka ke dalam sistem kehidupan. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi tenang, dan hanya Liu Chuan yang tersisa. Ini hanya awal. Mulai hari ini dan seterusnya, sebuah organisasi misterius baru akan lahir di Kekaisaran Mokingcheng, tim harimau terbang. Tim macan terbang yang datang tanpa jejak. Liu Chuan tidak tinggal lama di sana, dan segera pergi. Bagaimanapun, Cheng Jiang telah menggunakan detonator sinyal untuk mengumpulkan semua orang dari geng elang besar. Liu Chuan sudah merasakan sekelompok besar orang mendekatinya, jadi dia dengan cepat menghindar ke samping dan menggunakan kekuatan tersembunyi untuk menekan Qi-nya. Dia ingin melihat seperti apa geng elang besar setelah melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan, tepat setelah Liu Chuan pergi, orang-orang dari Great Eagle Gang datang. Di bawah pimpinan seorang pemuda berjubah biru. Tebakan Liu Chuan tidak salah, dia adalah salah satu dari 7 pahlawan geng elang besar, Han Guan. Cheng Jiang, kamu bajingan, kamu benar-benar melihat aku dibawa ke lembah kematian, namun kamu tidak menyelamatkanku. Baiklah, apakah kamu ingin menunggu aku mati? Wan Biao sangat marah hingga wajahnya memerah, menurut pemahamannya, alasan dia bisa seperti ini, adalah karena Cheng Jiang. Coba pikirkan, jika Cheng Jiang menyelamatkannya, apakah semua ini akan terjadi lagi? Tanda tanya, Liu Chuan, mereka tidak berani menghentikan kemarahan Wan Biao. Kamu salah paham. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu, aku benar-benar tidak bisa. Cheng Jiang masih berusaha menjelaskan. Saat ini, yang paling tidak mengerti adalah Cheng Jiang, mungkinkah lembah kematian itu berbohong? Kamu menang tidak akan mati sama sekali jika kamu masuk. Alasan mengapa Cheng Jiang memiliki keraguan seperti itu sepenuhnya karena apa yang disebut lembah kematian hanyalah sebuah warisan seseorang pernah bereksperimen dengannya dengan tangan mereka sendiri. Wan Biao, apa yang kamu lakukan? Liu Chuan meraung marah, dan segera memisahkan mereka berdua. Wan Biao memandang Cheng Jiang dengan enggan. Melakukan evaluasi lain terhadap geng elang besar. Mungkinkah kesatuan geng elang besar benar-benar hanya fenomena dangkal? Sebenarnya, apakah semua orang sedang merencanakan sesuatu? Batuk. Pada saat ini, Liu Chuan perlahan berjalan ke arahnya. Cek kamu, apa yang kamu coba lakukan? Cheng Jiang sangat yakin bahwa Liu Chuan masih hidup. Baru saja, Huang Chong dan yang lainnya telah menjelaskan kepada Cheng Jiang mengapa mereka belum mati. Mengapa mereka memilih untuk mengandalkan Liu Chuan? Cheng Jiang benar-benar tidak menyangka kuda raja sialan ini sekuat ini. Jangan bergerak, lembutkan saja, oke. Saya tidak akan menolak, saya ingin bergabung dengan tim Flying Tiger juga. Cheng Jiang benar-benar tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya. Dia mendengar dari Huang Chong bahwa hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki tempat itu adalah mengekstraksi energi sumber jiwanya. Ini adalah proses yang agak menyakitkan.
Untuk mengurangi rasa sakitnya, lebih baik memohon belas kasihan. Karakter Cheng Jiang selalu seperti ini, semua orang telah berjanji setia kepada Liu Chuan, dan dia masih tidak mau menyerah. Baiklah, karena kamu sangat menyadarinya, maka baiklah, aku menyambutmu di tim Flying Tiger. Liu Chuan meletakkan tangannya di atas kepala Cheng Jiang dan mulai mengekstraksi asal-usul jiwanya. Setelah Cheng Jiang, ada juga prajurit lainnya. Malam ini, tim Flying Tiger memiliki lebih dari 10 anggota. Kalau terus begini, tim Harimau Terbang akan menjadi organisasi yang menakutkan. Wan Biao sudah sepenuhnya menyerah pada geng elang besar, jadi mengapa dia tidak menyadari keberadaan parter tersebut? Untuk mengandalkan orang lain saat Anda masuk, Anda harus memiliki sedikit tulang punggung, oke. Setelah mengekstraksi sumber jiwa mereka, Liu Chuan memutuskan untuk memberitahu mereka terlebih dahulu tentang aturan tim Harimau Terbang. Dia akan menjadi kepala instruktur tim Flying Tiger di masa depan. Di dalam sebuah rumah besar di Cloud City, secangkir teh panas mendidih dituangkan ke wajah Han Guan. Han Guan orang ini hanya bisa memejamkan mata, dia tidak berani mengeluh sama sekali, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyekanya. Tentu saja, hanya ada satu orang yang bisa menyebabkan Han Guan setakut ini, dan itu adalah Bai He. Kamu benar-benar sekelompok sampah. Jika kamu tidak dapat menangkap pengkhianat, apakah kamu pikir kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Aku sudah memberitahumu ini, dia pasti berada di Cloud City karena dia akan mencarimu. Bai dia berkata dengan marah. Bai He, aku sudah melakukan yang terbaik. Malam ini, sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang dari geng elang besar kita seharusnya menemukan sesuatu, tetapi ketika aku bergegas, mereka semua menghilang. Pengkhianat yang kamu suruh kami temukan, apakah dia benar-benar sekuat itu? Han Guan bertanya, mengesankan, seberapa kuat dia? Dia hanya seorang pejuang biasa, jangan mencari banyak alasan, kataku. Apakah kamu geng elang besar masih ingin aku mensponsori dia? Aku bisa mendukungmu sebanyak yang aku mau. Bai He berkata, kamu. Wajah Han Guan segera berubah. Kata-kata Bai He terlalu menghina. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Tidakkah menurutmu aku mengatakan yang sebenarnya? Geng elang besarmu adalah organisasi sampah. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak mampu menangani masalah sekecil itu? Dari kelihatannya, kamu ingin memukulku. Ayo, aku akan berdiri di sana dan meneleponmu. Mari kita lihat apakah kamu berani. Bai dia mencibir. Untuk menghadapi Bai He hanya dalam hitungan menit, tapi siapa yang menyuruhnya menjalani kehidupan yang baik? Dia adalah tuan muda dari Sekte Awan Putih, dan di Kota Awan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Saya tidak berani. Bagus kalau kamu mengetahui hal ini. Biarkan aku memberitahumu, sebelum kita bersaing dengan Imperial Cloud Sect, saya harap Anda dapat menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Setelah melontarkan kata-kata itu, Bai He pergi dengan tepukan di pantatnya. Han Guan sangat curiga, kemana perginya Cheng Jiang dan yang lainnya. Dewa macam apa yang bisa memusnahkan mereka sepenuhnya dalam sekejap. Han Guan segera sampai di lokasi kejadian dan menutup matanya. Dia ingin mensimulasikan adegan pada saat itu, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia melakukannya. Tidak masalah jika dia tidak dapat memahaminya, karena dia masih memiliki banyak kesempatan untuk memikirkannya. Keesokan harinya, hal serupa terjadi lagi. Han Guan ada di sekelilingnya. Ketika dia merasa ada perkelahian yang sedang terjadi, dia bergegas, tetapi pada akhirnya, orang-orangnya sendiri sekali lagi menghilang secara misterius. Di bawah pengawasannya, rasanya seperti sihir. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat menghadapi hal seperti ini. Han Guan melihat pemandangan itu, hanya ada sedikit bekas pertempuran, itu tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Cloud City sudah berada di bawah pengawasannya, jadi meskipun pihak lain sangat kuat, mereka sudah berjumlah lebih dari 10 orang. Siapa itu? Siapa itu? Jika Anda memiliki kemampuan untuk bertarung dengan saya, Han Guan, apakah menurut Anda membuang sampah kecil itu akan melemahkan geng elang besar kita? Sudah kubilang, kamu terlalu naif. Han Guan sebenarnya meraung keras, dia merasa orang ini ada di sekitarnya, dan dia sendiri tidak dapat mendeteksinya. Han Guan benar, dia berdiri di atap tidak terlalu jauh, mengawasinya. Melihat betapa marahnya Han Guan, namun tidak dapat melakukan apapun padanya, Liu Chuan diam-diam pergi.
Karena ini hanyalah permulaan, yang lebih kejam lagi akan terjadi. Pada hari kedua, Han Guan meningkatkan kewaspadaannya oleh seorang pejuang murid bela diri awal, dan memberitahu mereka bahwa jika terjadi sesuatu, mereka harus segera mengirimkan sinyal. Namun, ini tidak ada gunanya. Sebuah tim kecil telah menghilang begitu saja, benar-benar bertemu hantu. Pihak lain masih bisa memainkan trik yang sama bahkan setelah dia membuatnya terlihat seperti ini. Jika kabar menyebar, geng elang besar tidak perlu tinggal di sini lagi. Han Guan menjadi lebih waspada, tetapi Liu Chuan tidak bisa meningkatkan serangannya. Pada saat yang sama, jumlah anggota yang dipanen Liu Chuan meningkat. Jumlah orang yang dia kirim untuk bertarung juga meningkat, dan itu terjadi sama seperti saat Han Guan sedang berjaga. Di seluruh daratan lima roh, hanya Liu Chuan yang bisa bertarung dalam pertempuran seperti ini. Seseorang muncul di depan mereka, lalu tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan sekelompok pembantu. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, pertarungan telah terselesaikan. Jika berita ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Di hari ketiga, Han Guan justru mengambil keputusan paling ekstrim. Artinya, semuanya harus bersama-sama, membentuk tim kecil, dan jangan bergerak sendiri-sendiri. Pada saat yang sama, Han Guan tidak percaya bahwa jika dia memimpin tim secara pribadi, pihak lain akan dapat bergerak bahkan setelah apa yang telah dia lakukan. Memang benar, dia sudah bertindak sejauh ini, dan Liu Chuan tidak mau mengambil risiko. Dia tidak percaya geng elang besar seperti ini setiap hari. Karena geng elang besar sangat waspada, sebaiknya dia melakukan hal lain. Misalnya, temukan pria yang juga dicari oleh Great Eagle Gang. Cheng Jiang telah memberitahu mereka bahwa mereka sedang mencari pengkhianat di dalam Sekte Awan Putih. Dikatakan bahwa pengkhianat ini memegang informasi penting di tangannya. Berita macam apa ini? Liu Chuan juga sangat penasaran. Apakah ini yang dia maksud dengan membantu Sekte Awan Putih? Saya rasa begitu. Dia sudah lama berada di kota Cloud dan belum pergi menemui Moruyan. Hal ini tidak bisa dibenarkan bagaimanapun caranya, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini pada Sekte Awan Kekaisaran, dan itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk Moruyan. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Chuan tidak terlalu peduli dengan Han Guan, dan malah fokus mencari orang yang dicarinya. Ini benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Liu Chuan bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang itu, atau apa ciri-cirinya. Keheningan beberapa hari ini, menyebabkan Han Guan juga bingung. Beberapa hari yang damai ini, orang itu telah menghilang, orang itu selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Ini sama saja dengan dipukul oleh seseorang selama 3 hari berturut-turut. Namun, orang itu melarikan diri bahkan sebelum Anda bisa melihatnya. Setelah itu, Anda mulai mencari orang ini, tetapi orang ini sepertinya telah menghilang, tidak pernah muncul lagi di hadapan Anda. Han Guan sangat marah, dan dia merasa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi situasi yang begitu mengerikan. Di satu sisi, dia kesal dengan Liu Chuan. Di sisi lain, dia harus menerima ejekan Bai He setiap hari. Semakin banyak Liu Chuan tidak muncul, dia akan merasa semakin sengsara. Liu Chuan telah mencoba berbagai metode, mencari tempat paling berbahaya di dunia, namun tidak ada satupun yang dapat ditemukan. Dia mencoba banyak metode berbeda, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan tempat paling berbahaya. Liu Chuan selalu percaya diri, selama Han Guan dan yang lainnya terus mencari. Orang itu akan selalu ditemukan. Pada siang hari itu, matahari sangat terik, membakar tanah yang terik, menyebabkan mulut menjadi kering. Restoran-restoran di kota Cloud sedang gempar, semua orang beristirahat di sana. Murid-murid geng elang besar tidak terkecuali, mereka semua datang ke pintu masuk restoran dan segera mulai berteriak, "Beri aku 2 kendi anggur yang enak. Tolong, buahnya sedikit lagi." Geng elang besar, meski restoran sudah penuh, beberapa pelanggan masih dengan bijaksana pergi. Di kota awan, geng elang besar adalah simbol tirani jahat para bandit, jangan memprovokasi mereka jika tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat ini, Liu Chuan juga ada di dalam restoran, bukan karena 2 kelompok orang yang secara kebetulan bertemu satu sama lain, tetapi ada terlalu banyak orang yang berpatroli di geng elang besar, karena hampir setiap restoran memiliki orang-orang dari elang besar. Liu Chuan melihat bahwa dia tidak mempedulikan mereka, dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kelompok Great Eagle Gang sangat kejam,
mereka awalnya di sini untuk menyiapkan sesuatu untuk pelanggan lain, tetapi mereka langsung merampasnya. Namun, orang-orang yang dirampok tidak mengungkapkan apapun, dan bahkan tidak berani memandang orang-orang dari Great Eagle Gang. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, sambil mendengus dingin, dia menggelengkan kepalanya, orang-orang dari Great Eagle Gang benar-benar pantas untuk dijaga. Pada saat ini, seseorang yang tampak seperti pengemis masuk dengan sembarangan, mengeluarkan bau busuk. Tuan, tolong lakukan dengan baik. Saya belum makan selama beberapa hari, siapa yang bisa memberi saya hadiah sedikit? Pelayan dengan cepat berlari dan menendangnya, enyahlah. Apakah ini juga tempat bagimu untuk berperilaku kejam? Apakah kamu tidak punya mata? Tidak bisakah kamu melihat bahwa tuan dari geng elang besar sedang makan di kamar kita? Bagaimana jika Anda mengganggu mereka dan melihat apa yang Anda lakukan? Beberapa murid geng elang besar berbalik untuk melihat, dan murid utama berdiri dan mengambil sebuah apel dan berjalan. Kamu pengemis bau, apakah kamu ingin makan apel? Menjilati sepatuku, aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, pengemis itu menerkamnya, meraih sepatunya dengan kedua tangan dan mulai menjilatinya. Murid dari geng elang besar ini jelas tidak menyangka akan terjadi seperti ini, dia hanya ingin mencari kegembiraan. Siapa sangka pengemis ini tidak tahu malu. Haha, kamu lihat, geng elang besar kami adalah klan yang bersedia membantu orang lain. Pelayan mengira kata-katamu salah, apa maksud kalian semua menakut-nakuti kami? Apakah moral kami seburuk itu? Ini, ambillah, ini apelmu. Para murid geng elang besar segera melemparkan apel itu kepada pengemis itu. Setelah pengemis itu mendapatkan apelnya, dia pergi dengan punggung bungkuk. Murid geng elang besar sangat bangga, mereka mengangkat bahu dan kembali ke tempat duduk mereka. Selingan kecil ini terkesan sangat biasa, sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Namun, Liu Chuan berbeda. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Meskipun pengemis ini berpenampilan seperti dewa, dia tidak terlihat seperti dewa. Bagaimana mungkin seseorang yang kelaparan sampai dadanya menempel ke punggung bisa memiliki mata yang begitu tajam? Ini adalah ekspresi penghinaan yang berkepanjangan. Orang ini mungkin orang yang dia cari. Jika itu benar-benar dia, maka itu masuk akal. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Geng elang besar dapat membayangkan bahwa orang yang mereka cari akan bersembunyi di tempat paling berbahaya. Namun, apakah mereka berani membayangkan orang itu mengambil inisiatif untuk menabrak mereka? Tentu saja tidak, orang ini sangat berani. Liu Chuan terkesan, terlepas dari apakah itu dia atau bukan, dia harus keluar dan melihatnya. Pelayan, lihat, Liu Chuan melemparkan selusin koin emas ke atas meja, bangkit dan pergi. Setelah pergi, Liu Chuan tidak segera pergi mencari pengemis itu. Sebaliknya, dia hanya mengikuti di belakang pengemis itu, ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Jelas sekali bahwa pengemis itu juga memperhatikan bahwa Liu Chuan mengikutinya. Dia benar-benar berhenti berjalan dan langsung duduk di tanah, dan mulai mengemis. Mulut Liu Chuan bergerak-gerak, bukankah ini masih kamu? Saya tidak percaya. Liu Chuan berjalan dengan santai, dan pengemis itu berinisiatif memohon kepada Liu Chuan, Tuan, saya benar-benar lapar, bisakah Anda memberi saya beberapa koin emas untuk membeli makanan? Baiklah, aku bisa memberimu koin emas, tapi jika kamu ingin mengikutiku, aku akan mentraktirmu makan langsung. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tidak peduli seberapa mahal harganya. Liu Chuan memandang pengemis itu dengan senyuman yang sangat aneh. Ternyata pengemis itu tampak tenang. Namun, masih ada sedikit kejutan di matanya. Poin ini ditangkap dengan baik oleh Liu Chuan. Paman, aku tidak ingin merepotkanmu, Anda harus memberi saya beberapa koin emas. Kata pengemis itu, kamu bermain lagi, saya akan melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Sekarang ayahmu menyuruhmu pergi dan kamu tidak akan pergi. Ini membuktikan bahwa kamu adalah hantu. Jika kamu pergi, apakah kamu berani? Jika Anda tidak setuju, Anda berbohong kepada saya. Kamu sama sekali bukan pengemis, dan aku paling benci orang yang berbohong padaku. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Pengemis itu tertegun, ketahuan. Saat pengemis itu dalam keadaan linglung, Liu Chuan membungkukkan tubuhnya dan berbisik ke telinganya, ini aku, jangan takut, aku dari Imperial Cloud Sect. Tuan ini, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Pengemis itu menyangkalnya dengan tegas. Liu Chuan bingung,
bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seseorang dari Imperial Cloud Sect? Trik semacam ini pasti akan memberikan sinyal rahasia terlebih dahulu. Dia tidak mengetahui sinyal rahasianya, jadi dia pasti tidak akan mempercayainya. Lupakan saja, jangan waspadai musuh. Jika mereka terus bertarung, geng elang besar akan mengetahuinya. Liu Chuan dengan santai melemparkan beberapa koin emas kepada pengemis itu. Sungguh, mungkin saya salah orang. Dengan itu, Liu Chuan berbalik dan pergi. Meskipun Liu Chuan telah pergi, pengemis itu masih pada posisinya semula. Dia tidak berani bergerak, dan benar-benar tidak berani bergerak. Begitu dia pergi, dia akan ketahuan. Dia hanya bisa menunggu Liu Chuan pergi. Hanya saja persepsi orang ini jauh melampaui imajinasi Liu Chuan. Liu Chuan telah menggunakan arus bawah untuk menekan auranya dan menyembunyikan dirinya di tempat terjauh. Pengemis itu belum pergi. Sepertinya orang ini pasti membawa berita yang sangat menarik bagi Imperial Cloud Sect, kalau tidak, dia tidak akan dipermalukan. Sekaranglah waktunya untuk lebih bersabar dibandingkan orang lain. Liu Chuan telah menunggu sepanjang waktu, dia tidak percaya siapapun orang itu tidak akan pergi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, hari sudah senja. Saat ini, bahkan seorang pengemis pun harus mencari tempat untuk beristirahat. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan ketahuan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pengemis itu bangkit dan pergi. Dia sudah tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Begitu dia pergi, Liu Chuan akan mengikutinya juga. Ketika pengemis itu masuk ke sebuah gang, Liu Chuan dengan ganas bergegas mendekat dan langsung memukul pengemis itu dengan telapak tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak terjadi apa-apa, pengemis itu akan langsung dikirim terbang oleh Liu Chuan. Orang ini masih berpura-pura. Akting pengemis itu benar-benar jelas. Coba pikirkan, jika dia adalah seorang seniman bela diri, maka seniman bela diri akan memiliki naluri. Itu bisa berupa penghindaran atau pertahanan insting. Namun, dia tidak melakukannya. Tuan yang hebat ini, Anda dan saya tidak memiliki permusuhan satu sama lain, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Pengemis itu memandang Liu Chuan dengan ketakutan, kakinya gemetar. Liu Chuan dengan cepat berjalan mendekat, melihat sekeliling situasinya, dan berkata dengan lembut, meskipun saya bukan dari Imperial Cloud Sect, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Anda memiliki informasi yang dibutuhkan Imperial Cloud Sect, dan saya akan menyelamatkanmu. Liu Chuan tahu bahwa apa yang dia katakan sebagian besar tidak masuk akal, akan aneh jika dia mempercayainya. Namun, Liu Chuan tidak punya cara, dia juga tidak bisa menemukan cara untuk membuktikan dirinya. Tanda seru, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hei, tidak apa-apa ketika aku mengatakannya, aku tahu Moruyan, apakah nona mudamu pergi ke keluarga Liu di Union City belum lama ini, dan dia hampir tidak kembali. Anda hampir terlibat karena masalah Liu Clan. Liu Chuan hanya bisa mengungkapkan sebanyak ini. Namun, pengemis itu tetap bergeming. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan jebakan? Liu Chuan bukan seseorang dari Great Eagle Gang. Tidak bagus. Orang-orang dari Great Eagle Gang ada di sini. Liu Chuan dan pengemis itu merasakan sejumlah besar pasukan bergegas ke arah mereka. Tentu saja, pikiran mereka berbeda. Liu Chuan berpikir ini buruk. Dia harus segera membawanya pergi. Tetapi pengemis itu berpikir bahwa dia benar-benar telah ketahuan, bahwa orang itu berasal dari geng elang besar, dan bahwa orang-orang dari geng elang besar sudah bergegas. Pengemis itu dengan garang memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan geng elang besar menangkapnya. Secara alami memahami pikiran orang ini untuk bunuh diri. Dia harus menghentikannya. Namun, harga yang harus dibayar untuk menghentikan mereka sangat besar, dan begitu dihentikan, itu akan membuat Great Eagle Gang khawatir.